الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Mohon izin maskernya kami buka nggih. Jamaah rahimakumullah, marilah terlebih dahulu kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita. Alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini Allah masih tetap mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita. Nikmat yang begitu banyak sekali. Satu dari kenikmatan tersebut, insyaallah kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan. Sehat semuanya kita nggih. Sehingga dengan nikmat sehat kita bisa beraktivitas sehari-hari dan termasuk pada malam hari ini bisa memenuhi undangan Allah melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah di Masjid Al-Ikhlas pada malam hari ini. Dan berbahagialah bagi orang-orang yang bisa membagi waktunya, dimanfaatkan untuk ngaji bersama-sama, bareng-bareng atau ta'lim seperti yang kita laksanakan pada malam hari ini. Semoga jamaah rahimakumullah taklim yang kita lakukan ini bisa menjadi jalan yang paling gampang ya. Jalan yang paling mudah bagi kita untuk bisa masuk surga. Amin. Di samping itu jamaah rahimakumullah, panjenengan ngaten niki termasuk orang-orang yang istimewa. Bisa sholat berjamaah tapi juga masih bisa menggunakan waktunya dimanfaatkan untuk ta'lim. Penghormatan Allah kepada orang yang gemar ta'lim atau ngaji luar biasa jamaah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis juga diibaratkan juga panjenengan ini sama dengan ibadah haji pahalanya, luar biasa jamaah rahimakumullah. Nggak ada biaya sepeser pun ya, hanya kita menanti sampai waktu isya, ini sudah pahalanya luar biasa, gede, besar sekali jamaah rahimakumullah. Jamaah rahimakumullah, untuk kali ini malam hari ini materi yang ingin kami sampaikan yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor fatwa nomor 4 Munas ke-10 MUI 11 2020. Fatwa yang terkait tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaannya itu.
Karena jamaah rahimakallah memang sering muncul di tengah masyarakat kita, apa boleh haji dengan biaya utang gitu ya. Kan banyak itu. Ada kegamangan dan keraguan-raguan di antara jamaah haji karena banyak talangan-talangan dari bank-bank begitu mudah sekali, ibaratkan diobral itu. Panjenengan tidak bondo apa-apa itu, ditalangi bank itu panjenengan sudah dapat porsi, kursi. Itu namanya dana talangan, pinjaman itu, utang. Jamaah rahimakumullah, baiklah kita simak bersama-sama fatwa tersebut, diawali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Majelis Ulama Indonesia MUI dalam musyawarah nasional ke-10 pada tanggal 10 sampai 12 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25-27 November 2020 Miladiah. Setelah menimbang bahwa berdasarkan perundang-undangan tidak terdapat larangan bagi BPS. BPS itu termasuk bank-bank itu ya. BPIH biaya perjalanan ibadah haji untuk menyelenggarakan pembiayaan bagi jamaah dalam membayar setoran awal. Setoran awalnya dipatok berdasarkan undang-undang, kalau nggak salah masih tetap 25 juta. Tapi panjenengan kalau misalnya ada kemauan, kemudian ada bank menalangi, tidak ada biaya sama sekali, panjenengan bisa mendapatkan porsi langsung. Okay. Kalau malam hari ini barangkali kalau panjenengan daftar, kami sampaikan kepada bank, insya Allah panjenengan besok akan didatangi rumah panjenengan itu. Insya Allah begitu. Dan banknya syar'i itu, bank muamalah itu. Karena bank syariah pertama kali di Indonesia itu pertama kali bank muamalah. Yang lainnya itu kan mencontoh saja tuh. Dan banyak sekarang swasta-swasta mendirikan bank syariah. Nih, monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, nanti singkat-singkat saja Bapak. Nggih, saya singkat-singkat saja Bapak. Nggih. Nggih. Sistem pembayaran yang berlaku masih ada? Yang sekarang masih berlaku? Selain ini? Di pemerintah masih tetap. Uangnya dimanain untuk tunggu 50 tahun? Kebijakan pemerintah, uang tersebut disimpan milik rekening pemerintah Kemenak. Wallahu alam. Jadi dana tersebut dikembangkan insya Allah begitu, dan fatwa majelis ulama yang lain dibolehkan dana dikembangkan ngoten niku. Wallahu alam ngoten niku. Kami belum tahu nih. Jadi kan kami belum tahu Pak itu. Apakah dana-dana yang tersimpan atau ngendong di rekening agama, Menteri Agama, digunakan untuk biaya-biaya yang lain, wallahu alam itu. Dan ini menjadi pendapat pribadi-pribadi dan kami sampai sekarang belum cuma kami pernah mendengar pendapat pribadi dulu masih belum menjadi orang nomor 2 di Indonesia, beliaunya masih di Majelis Ulama, membolehkan katanya digunakan untuk pembiayaan infrastruktural itu pendapat pribadi. Kami juga punya pendapat pribadi, sebaiknya kalau menggunakan dana seperti itu minta izin kepada yang bersangkutan.
Boten. Paling tidak kalau tidak izin sama dengan kita itu gosop. Karena uang yang disimpan tadi itu setoran haji, kemudian disetorkan untuk naik haji, biaya perbiayaan ibadah haji oleh pemerintah, dananya digunakan untuk pembangunan infrastruktural itu. Sebaiknya pemerintah minta izin kepada calon-calon jamaah haji. Itu begitu pendapat kami pribadi, Bapak. Ngoten. Nggih. Nah, makanya itu. Akadnya panjenengan daftar haji, akad pertama itu uangnya kan masih belum dipakai itu. Karena nunggunya lama sekali. Nggih. Bukan Bapak, jadi aturan-aturan pemerintah itu semuanya dibuat melalui DPR, tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada umat Islam melaksanakan ibadah haji. Nggih. Ngoten nggih. Kalau maunya saya tahu, maunya baik semuanya. Nggih. Contohnya gimana Bapak? Itu uang nunggu 50 tahun baru dia nggak dapat segala, kalau mati orangnya gimana? Mati masih tetap uangnya utuh Bapak. Dibalikan. Bisa Mati 30 tahun. bisa Tahun uangnya mandek. bisa diambil lagi, kemudian bisa diteruskan oleh keluarganya. Ngoten. Tetap yang berniat baik di pemerintah lewat DPR itu hasilnya belum baik. Oke, monggo panjenengan bisa menilai, mengusulkan untuk merubah undang-undang karena undang-undangnya memang yang membuat DPR. Usulan pemerintah digodok DPR kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nggih. Tapi pakai rakyat nggak membela rakyat. Ngoten nggih. Kalau prosesnya apa yang benar semuanya. Ngoten nggih. Cuma pakai rakyat nggak membela rakyat. Mungkin sementara ada begitu, tapi sementara juga ada wakil kita memang masih nggih. Brainstorming saja. Nggih, bagus. Saya tidak membantah apa keputusan pemerintah tidak. Nggih. Ya, namanya brainstorming ya biar kita ada apa namanya diskusi kita. Nggih, bagus, nggih. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami lanjutkan, B. B, bahwa saat ini terdapat berbagai bentuk pembiayaan pendaftaran jamaah haji ya, yang berasal dari lembaga keuangan konvensional. Banyak sekali. Dulu-dulu juga belum ada bank syariah, menggunakan bank konvensional semuanya itu. Tapi sekarang sudah ada syariah, maka di sini muncul fatwa penggunaan bank-bank syariah. C. Bahwa di masyarakat muncul pertanyaan tentang hukum daftar haji dari utang dan pembiayaannya. Ini yang muncul di masyarakat. D. Bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaan untuk dijadikan sebagai pedoman. Mengingat satu firman Allah Subhanahu wa taala ayat tentang kewajiban haji bagi yang mampu. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup atau istita'ah mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Ali Imran ayat 97. B. Ayat tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan. Walikulli wijhatun huwa muwalliya fastabiqul khairat. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat
kebaikan. Al-Baqarah 148. C. Ayat tentang aturan bermuamalah secara tunai itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu al-ayah. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai, barangkali hutang itu ya, tidak untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya itu. Al-ayah Al-Baqarah 282. Di ayat tentang perintah menunaikan akad. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-ayah. Hai orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad kamu itu. Al-Maidah ayat 1. Ayat tentang ijarah. Ijarah tentang masalah pemberian ujro itu sama dengan apa namanya gaji-gaji itu ya, pembiayaan itu. Ini ayat diambil yang berkaitan dengan konteks ijarah. Ayatnya agak panjang itu. Kemudian qalat ikhdahuma ya abadis ta'jirhu ini. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ini putrinya Nabi Su'aib. Hei ayahku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja. Maksudnya kepada Nabi Musa ketika itu. Saat membantu mengambilkan air di sumur. Karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita adalah orang yang kuat, lagi dapat dipercaya. F. Ayat tentang menangguhkan pelunasan utang jika yang berutang betul-betul belum mampu untuk melunasi. Wa in kana du usratin fanadiratun ila maisara. Al-ayah. Dan jika ya orang-orang yang berutang itu dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Al-Baqarah 280. G. Ayat tentang perintah untuk saling tolong-menolong di dalam perbuatan yang baik, yang positif. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksaannya itu. Al-Maidah ayat 2 itu. Kemudian yang kedua, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya hadis tentang kewajiban berhaji. Hadisnya sangat terkenal sekali ini, disampaikan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, yang mengatakan qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah telah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Islam itu didirikan, dibangun di atas 5 fondasi, 5 dasar itu. Yang pertama syahadat an la ilaha illallah. Kalau diterjemahkan jamaah rahimakallah, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini arti terjemahan biasa. Maknanya apa ini? Maknanya kalau secara tauhid, la ma'buda bil haq illallah. Itu maknanya syahadat jamaah rahimakallah. Kalau dibaca artinya saja, orang tidak betul-betul memahami hakikat tauhid. Tapi kalau kita pahami hakikat maknanya la ilaha tadi ada, la ma'buda bil haq. Tidak ada yang berhak disembah, yang hak, yang benar itu. Illallah, kecuali hanya Allah saja yang satu. Kalau begitu mantap jamaah rahimakumullah. Kalau diterjemahkan tidak ada Tuhan, tidak ngefek. Kalau dia pahami maknanya artinya apa itu? Kalimat syahadat tadi. Jadi bersyahadat bahwa Allah ilaha, Allah sesungguhnya la ma'budah, tidak ada yang berhak bil haq, yang disembah, illallah, kecuali Allah saja itu. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad ada Rasulullah itu. Wa iqamis shalah, menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wal haji disebutkan nomor 4, wa shaumir Ramadan, dan puasa Ramadan nomor 5. Sementara hadis lain di Muslim haji yang terakhir. Tidak ada masalah jamaah rahimakumullah urutan yang kelima dan keempat ini. B. Hadis-hadis tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain 1. Hadis riwayat Abdul Razak dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi Muhammad SAW bersabda itu,
Man istajaro jiron falyalimhu ajrahu. Barang siapa yang mengerjakan pekerja, maka falyalim maksudnya beritahukanlah upahnya itu supaya jelas. Kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah tuh. Man farroja pakai tasdid jama rahimakumullah ini menggunakan takkid itu. Barang siapa farroja itu melepas itu atau membuka an muslim dari muslim apa kurbatan kesulitan min kurbati dunia, kesulitan yang ada di dunia ini. Orang punya hutang dibantu ya. Orang kesulitan dibantu, maka farrojallah anhu kurbatan mil kurbatil yaumal qiyamah. Allah pasti akan memberikan kemudahan, membuka kesulitan-kesulitan ketika nanti di hari kiamat. Dibuka oleh Allah kesulitan kita akan menjadi mudah. Wallahu fi aunil abdi, dan Allah akan selalu menolong hambanya madamal abdu fi auni akhi, ketika hambanya tadi itu gemar menolong saudara yang lain. Jadi begitu hadisnya Muslim ya. Rasulullah cukup jelas kaitannya dengan masalah tolong menolong dan membantu orang-orang kesulitan. Pahalanya luar biasa nanti di akhirat. 3, hadis riwayat jamaah dari Abu Hurairah. Madul ghani dzulmun. Kalau orang-orang kaya bisa mampu bayar hutang ditunda-tunda, kata Rasulullah itu termasuk perbuatan dolim ya rahimakallah. Sudah ada kemampuan untuk melunasi hutang tapi ditunda-tunda, maka orang tersebut adalah berbuat dolim itu. Hadis yang keempat, hadis riwayat Nasai, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dari Amr bin Ash'ad an Abi dari ayahnya qala Rasulullah SAW liyal wajid yahillu irdatul ukubah. Artinya ada orang kemampuan wajid itu maksudnya menjumpai hartanya ada, kemudian dia menunda, maka yahillu urdatun ukubatun. Dia telah menghalalkan dirinya akan mendapatkan saksi, maksudnya itu akibatnya adab dari Allah itu. Jadi orang yang punya kemampuan ditunda-tunda, maka ada akibatnya siksanya dari Allah. Yang kelima, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, fa inna min khairukum aw khairukum ahsanukum qada'. Sesungguhnya di antara orang-orang sebaik kamu yang paling baik ketika berhutang, maksudnya tadi itu ialah ahsanu qada'. Dia segera bayar melunasi hutangnya itu. Artinya tidak menunda-nunda kalau sudah ada kemampuan membayar itu. 6, hadis riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf Al-Muzani. Rasulullah pernah bersabda, as-sulhu jaizun. Perjanjian atau hutang piutang itu bisa dikarenakan di sini jaiz, dibolehkan. Bainal muslim, di antara orang-orang Islam. Illa sulhan, kecuali kalau ada perjanjian transaksi harrama halalan. Ada barang haram kemudian ditransaksikan, dibuat perjanjian akhirnya menjadi halal, itu tidak boleh. Au ahalla, atau sebaliknya, barang yang sudah halal kemudian dibuat perjanjian akhirnya haram menjadi haram, itu tidak boleh itu. Wal muslimun ala surutim. Orang muslim yang lain tadi dengan yang lain bergantung pada syaratnya. Illa syarton haram, kecuali syarat tadi itu membuat yang haram akhirnya menjadi halal, itu tidak boleh. Au ahalla haraman, atau sebaliknya itu, halalan au ahalla haraman itu. Yang sudah halal dibuat persyaratan-persyaratan akhirnya menjadi haram, itu juga tidak boleh itu. Kaidah fikih jamaah rahimakumullah, al aslu fil muamalah, asalnya dalam bermuamalah, bukan ibadah maksudnya itu, mahdhah, hukumnya ibaha, dibolehkan. Illa yadullu dalilun ala tahrimiha, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan tentang masalah haramnya. Kalau haram jelas tidak boleh diubah-ubah itu. Tapi kalau tidak ada dalil sesuatu tadi itu hukumnya mubah, dibolehkan. Kemudian al-masaqqah, masaqqah itu adalah menyulitan, kesulitan-kesulitan, memberatkan. Tajlibu taisir itu harus mendatangkan yang mudah-mudah, harus cepat diurai itu kesulitan tadi itu. Kemudian al-hajja qad tanzilu manzilatul darurah. Hajjah itu adalah kebutuhan, itu bisa memposisikan pada kondisi yang darurat. Hajat yang mendesak maksudnya tadi itu, dalam kondisi darurat. Kemudian yang terakhir kaidahnya tasawuful imam. Ketika imam tadi mentasarufkan, menjerentrehkan itu, menjalankan ala ra'iyah terhadap rakyatnya itu. Kemudian di sini untuk apa tujuannya? Manuun. Ini perbuatan tadi itu harus betul diikuti, tapi dengan jalan bil masalahah. Peraturan kebijakan tadi itu tujuannya untuk mengatur kemaslahatan bersama itu. Maka rakyat yang dipimpin tadi itu harus manu,
Manusia itu harus patuh itu. Tapi kalau tidak, masyarakatnya ya durhaka itu, tidak boleh itu. Kecuali kalau peraturan kebijakan tadi itu tidak benar, Pak. Oke? Termasuk DPR buat peraturan undang-undang merepotkan, menurut panjenengan tidak benar. Monggo panjenengan usulkan mana yang tidak keliru, pasal-pasalnya kita usulkan di DPR, katanya jadi itu. Adapun pelaksanaannya di lapangan itu oknumnya, Pak, manusianya itu. Oke? Kemudian memperhatikan penjelasan ulama tentang makna istiqtoah haji, antara lain ini kami baca terjemahnya saja, pewanjang ini penjelasannya itu. Oke? Yang pinter ya. Makna bagi istiqtoah itu panjang sekali jamaah rahimakumullah, yang intinya ada khilafiyah. Dulu istiqtoah itu berkaitan dengan masalah sabil itu biaya itu. Ulama-ulama dulu, tapi fikih-fikih berkembang, kontemporer, kemudian tafsir-tafsir berkembang, dirumuskan istiqtoah itu tidak cukup biaya saja, tapi kesehatan pun termasuk istiqtoah, lebih luas. Sehingga ada persyaratan-persyaratan ibadah haji itu, diantaranya tadi itu ada biaya, juga ada kesehatannya itu memenuhi persyaratan, dan keluarga yang ditinggalkan tadi itu begitu ditinggal haji tidak mengalami kelaparan. Itu termasuk bagian istiqtoah. Intinya ke sana jamaah rahimakumullah. Sehingga dirumuskan dalam syarat-syarat ibadah haji ada 4, insya Allah begitu istiqtoah itu. Namun jamaah rahimakumullah, bagi orang-orang yang syarat tadi tidak dipenuhi, kesimpulannya kan apakah hajinya sah? Syarat haji dengan sahnya haji beda loh Bapak. Syaratnya tadi memang tadi orangnya sakit, tidak memenuhi persyaratan haji, tapi dia keinginan kuat untuk haji, hajinya sah jamaah rahimakumullah. Karena sakit tadi itu adalah kemauan untuk haji dan itu tidak menjadikan batalnya ibadah haji. Ada orang yang melarat, kepingin haji itu, sampai direwangi sepedaan, ontel lah, ngoten niku. Padahal syaratnya tidak memenuhi persyaratan itu. Hajinya sah ngoten niku. Jadi tidak ada persyaratan dengan sahnya haji itu. Syarat haji dengan sahnya haji beda jamaah rahimakumullah. Intinya ke sana itu. Banyak ini contoh-contoh di dalam perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat. Sehingga pada saat Rasulullah haji yang terakhir memang itu sekali seumur hidup Rasulullah. Haji wada, habis haji Rasulullah pisah. Maksudnya setelah itu Rasulullah beberapa bulan sudah wafat. Sehingga disebut dengan istilah haji wada. Kurang lebih Rasulullah rombongan itu masyarakatnya banyak sekali umat Islam ketika itu. Tua muda, ada yang nggak sakit, ada yang orang melarat, semuanya ikut rombongan Rasulullah, jumlahnya 100.000 lebih itu. Jadi dibolehkan oleh Rasulullah itu, tidak dilarang. Orang-orang yang nggak kendaraan, ada yang jalan kaki itu semuanya ikut rombongan Rasulullah, dibolehkan ketika itu. Ya, jadi itu termasuk persyaratannya tidak memenuhi persyaratan, tapi sah hajinya kalau dia melaksanakan ibadah haji. Ininya ke sana itu. Kemudian kita lanjutkan langsung ini halaman 8. Pendapat-pendapat ulama sudah kita semuanya jelaskan seperti itu kesimpulannya. Nomor 3, baris bawah itu, 8, halaman 8, 3. Fatwa, ini masalah dana syariat, bank-bank yang bersyariat itu isinya itu. Tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah itu. LKS. 4 keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2012 tentang talangan haji. 5 keputusan Ijma Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2018 tentang istiqtoah kesehatan haji. Sehingga masukkan kesehatan ibadah haji menjadi syarat itu. Kemudian B, pendapat, saran dan masukan yang berkembang dalam sidang komisi bidang fatwa pada Musyawarah Nasional MUI ke-10 pada tanggal 26 November 2020 dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala memutuskan menetapkan fatwa tentang pembayaran setoran awal haji dengan utang dan pembiayaannya. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan 1, utang adalah harta yang diperoleh seseorang dengan ketentuan akan mengembalikan
senilai dengan harta tersebut kepada pihak yang berpiutang. Jelas seperti ini. Ini memang hukum hutang begitu. Berarti tidak ada tambahan sama sekali. B. Pembiayaan adalah fasilitas penyediaan dana yang diperoleh dari lembaga keuangan. Semisal bank lah itu. Kedua, ketentuan hukum. 1. Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil utang hukumnya boleh mubah itu. Dengan syarat, ini syaratnya itu, yang penting itu. A. Bukan utangnya ribawi. Ada unsur riba, tidak boleh. Dan B. Orang yang berutang mempunyai kemampuan untuk melunasi utang. Antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. Apa jaminannya? Misalnya kalau dia pegawai kan ada gaji itu, di antaranya itu. Itu termasuk dibolehkan itu. Jadi ada slip gajinya itu. 2. Pembayaran setoran awal haji dengan uang hasil pembiayaan dari lembaga keuangan hukumnya boleh dengan syarat A. Menggunakan akad syariah. Ini jelas itu, akad syariah itu. B. Tidak dilakukan di lembaga keuangan konvensional. Nah ini jelas, tidak boleh itu. Jadi sampai sekarang ini insya Allah sudah dipatuhi fatwa ini oleh bank-bank. Makanya Kemenak membuka rekeningnya tidak ada yang bank konvensional, semuanya di bank syariah itu. Pembayaran BPIH-nya haji. Dan C. Nasabah mampu untuk melunasi antara lain dibuktikan dengan kepemilikan aset yang cukup. Kemudian 3. Pembayaran setoran awal haji dengan dana utang dan pembiayaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 adalah haram, tidak boleh itu. Jadi jelas itu, mutlak syarat 2 tadi itu, nomor angka 1 dan 2 itu. Ketiga, ini rekomendasi. 1. Pemerintah bersama pemangku kepentingan di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan ibadah haji perlu melakukan sinergi dalam penyusunan kebijakan bagi pendaftaran haji untuk masyarakat, termasuk DPR itu. 2. Pemerintah perlu mengantisipasi dan mengaktivitaskan pendaftaran haji agar kondisi antrian haji yang sangat panjang tidak menyebabkan mudorot. Kan bagus nggak tadi? Tinggal pelaksanaannya bagaimana nanti. 3. Umat Islam hendaknya melaksanakan ibadah haji setelah adanya istitoah dan tidak memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji sebelum benar-benar istitoah itu. Istitoah kami sudah sebutkan tadi ya. Yang terakhir, keempat, ketentuan penutup. 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya itu. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya. Semua pihak dihimbau untuk menyebarkan fatwa ini. Ini termasuk malam hari ini bagian daripada rekomendasi yang keempat, teman-teman. Resmi kata niki jamaah rahimakumullah, monggo kalau ada yang perlu ditanyakan dibahas kembali monggo silakan. Yang kesimpulannya panjenengan misalnya pegawai ada gajian bulanan kemudian ingin naik haji mau bayar 20 juta agak berat, panjenengan bisa datang ke bank atau mungkin panjenengan nanti pihak bank datang ke panjenengan mendaftar panjenengan ditalangi panjenengan. Nanti nyicil tiap bulan dengan akad-akad yang sudah ada ketentuan secara khusus. Panjenengan langsung ketika itu daftar mendapatkan porsi itu. Sudah terdaftar panjenengan menjadi calon ibadah haji. Entah nunggunya berapa tahun, wallahu a'lam jadi itu. Jadi ya pokoknya ada niatan itu jamaah rahimakumullah, ada niatan itu yang penting ada niatan. Ya. Mungkin nanti barangkali suatu waktu kan takdir Allah menghendaki yang lain. Mungkin bisa lebih cepat, wallahu a'lam. Karena juga ada peraturan khusus bagi mungkin orang-orang yang usianya sudah udur. Kemarin peraturan Arab Saudi malah yang udur tidak boleh itu. Jadi. Karena ini masih COVID barangkali itu. Tapi nanti suatu ketika peraturan berubah lagi. Yang udur-udur didahulukan. Nah, jadi begitu.
Yang usianya mungkin 65 tahun ke atas semuanya didahulukan. Monggo itu termasuk kan, kita kan tidak tahu semuanya tadi itu. Ya. Tidak tahu wali jamal kata orang itu. Mudah-mudahan panjenengan paling tidak ada niatan dulu, ada niatan baik untuk melaksanakan ibadah haji, insya Allah akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala panjenengan sudah terdaftar masuk ingin calon ibadah haji. Ngoten niku. Monggo silakan. Silakan. Masih ada waktu nggih? Nggih. Monggo silakan kalau ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Kami diskusikan adalah bahwa tadi ayat yang pertama mengajarkan haji adalah kewajiban di hari Nggih. terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup Nggih. mengadakan perjalanan, baik orang-orang siapa yang mengingkari haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya dan tidak memerlukan sesuatu dari keniscayaan. Nggih. Maka dari ini sehingga kita berupaya yang tidak mampu dimampukan. Menurut saya seperti itu. Ngoten nggih, betul. Nggih. Allah sudah menyatakan demikian. Mana mampu laksanakan itu. Saya berpandangan bahwa rukun haji itu yang terakhir, yang kelima. Nggih, istitoah. Haji. Nggih. Syahadat, sholat, puasa, haji sudah dilakukan. Nah, ini yang pertanyaan saya. Apakah sudah mulai memberikan satu konteks apa yaitu zakat? Yang diberikan. Namun kriteria itu kan harus terpenuhi semua. Nggih. Itu. Baik, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat tentu bagi orang yang punya kelebihan harta malnya itu nisabnya ada ukuran standarnya. Kalau zakat fitri berkaitan dengan masalah Idul Fitri Ramadan itu. Kalau ada kelebihan makanan itu. Kalau harta nisab maka wajib zakat mal itu. Kemudian apakah boleh orang yang tidak punya harta melaksanakan haji? Boleh. Hajinya sah itu. Walaupun syaratnya tadi istitoah nggak dipenuhi itu. Bagaimana caranya? Mungkin istitoah tadi itu mungkin jalan kaki barangkali itu. Biaya tidak punya sama sekali itu. Ada yang mungkin dari Indonesia naik sepeda itu. Mungkin juga antrinya panjang, itu termasuk bagian-bagian ikhtiar. Sah hajinya ngoten boleh. Tapi sebetulnya kalau dihukum syarat tadi itu tidak memenuhi persyaratan dia. Syarat haji dengan sahnya haji, mari dalam penjelasan kami tadi cukup jelas, beda itu. Walaupun syaratnya tadi tidak memenuhi persyaratan, tapi kalau dia memaksakan diri orang sakit, Yun Sewu, kan ada syaratnya kan, misalnya orang hamil, Yun Sewu, kan syaratnya kan tidak terpenuhi kalau peraturan pemerintah itu. Tapi dia ngotot, nah, ngotot niku, dengan berbagai macam cara, mungkin dia lolos ke sana. Apakah hajinya sah? Sah, insya Allah. Dia itu sah itu. Ya, jadi itu. Jadi jamaah rahimakumullah sekali lagi, ibadah haji memang istitoah ini artinya sangat luas sekali. Kalau dulu simple diterjemahkan oleh ulama-ulama difahami mampu dari segi finansial saja. Itu istitoah itu. Syarat mutlak itu. Tapi sekarang bisa berkembang dengan peraturan-peraturan baru di pemerintah itu, termasuk kesehatan tadi itu. Kalau orang sakit, udur syar'i kan itu. Sebetulnya syaratnya tidak perlu persyaratan. Tapi kalau dia ingin memaksakan diri, ada yang mendampingi, pakai apa? Kursi roda dan macam-macam kan sakit dia. Tapi ternyata juga lolos, dibolehkan itu. Hajinya bagaimana? Sah hajinya itu. Begitu Pak, penjelasan kami begitu. Nggih? Nggih. Cukup? Oh, terakhir, paling akhir monggo. Atau adzan dulu silakan, barangkali sudah isya. Sudah isya. Monggo kalau mau adzan dulu, kemudian kita. Oh ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Nggih, nggih store nggih. 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 Itu gimana termasuk sudah dan dia sudah masuk kategori udah. Nggih. Insya Allah Allah itu sudah mencatat, Allah itu kan maha tahu. Niat itu akan dicatat oleh Allah, insya Allah sudah masuk di dalam golongan ibadah haji. Nah, peraturan pemerintah yang terbaru, walinya, anaknya bisa meneruskan. Ya, walinya tadi anaknya bisa meneruskan. Mungkin anaknya tadi bisa badali orang tuanya begitu, itu. Begitu caranya itu. Kan enak simpel sekali Islam itu. Insya Allah itu Allah maha kaya dan Allah itu maha tahu apa yang dimaui orang hambanya terhadap hambanya tadi, oleh hambanya. Kalau niatnya baik ibadah haji, insya Allah akan dicatat Allah masuk dalam ibadah haji. Ngerti nggih? Simpel aja jawabannya ngerti nggih. Boten batal, boten. Tetap panjenengan akan dicatat oleh Allah, bahkan di sini ada peraturan baru, walinya atau anaknya bisa membadali untuk meneruskan ibadah orang tuanya. Ngerti. Sampun? Demikian jamaah rahimakumullah, karena memang waktunya pendek, mepet, sudah isya ini. Mudah-mudahan yang singkat dari penjelasan fatwa tersebut paling tidak bisa memberikan pencerahan bagi kita. Namun barangkali ada hal-hal yang mungkin dianggap lebih penting lagi, ada keraguan-keraguan, monggo kalau ada pertemuan-pertemuan yang lain bisa kita ngobrol-ngobrol sekitar masalah pelaksanaan pembiayaan dengan biaya utang talangan dari bank. Demikian. Apabila ada kekhilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.